Halo semua, selamat sore. Kembali lagi bersama gue Rapito Humam. Dan hari ini gue akan mereview dan menunjukkan ke kalian salah satu mobil yang sangat menarik dari jenisnya, dari warnanya, dari modifikasinya. Coba kita lihat dulu ya. Kuncinya tuh seperti ini. Tuh, ini tuh kunci yang biasa banget ya. Ini tuh kunci Toyota Innova atau Toyota Fortuner. Jadi ini mobilnya mungkin mobil diesel? Bukan. Jadi ternyata ini adalah kunci dari Honda Stream. Ini adalah mobilnya. Jadi di depan gue adalah Honda Stream dengan basic Honda Stream 1.7 2006. Tapi bentukannya sekarang udah jadi seperti ini. Coba kita lihat ya. Mewah banget. Karena memang Stream yang di belakang gue ini adalah bukan Stream biasa. Ini Stream 70% mungkin bagian eksteriornya itu udah di-convert dengan menggunakan body kit dari Mugen. Ya, Mugen original JDM. Dan mobil ini pun kalau misalkan dibandingkan dengan mobil-mobil lain kayak Odyssey dan yang lain-lain, cukup sedikit yang main sampai tahap seperti ini di Indonesia. Jadi menarik banget ini mobil. Tuh, dari luar itu bentukannya cakep. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari eksteriornya. Dari bagian eksterior mobil ini sama sekali tidak ada biasa-biasanya. Ya, walaupun basicnya adalah Stream 1.7 1700 cc, tapi bumper depan dan belakang itu sudah di-convert dengan bumper 2000 cc. Bukan cuma itu, tapi bumpernya ini ditambahin body kit Mugen yang original Mugennya. Nah, selain bumper juga ada side skirt dan juga di bagian bumper belakang. Jadi kalau kita lihat mobil ini udah full option banget dari masalah body kit dari Mugen. Dan seperti yang kita tahu, body kit Mugen itu tidak murah ya. Nanti kita akan bahas masalah harga, tapi ya nanti aja ya. Kalau kita lihat di bagian depan, di sini ada grill Mugen yang juga original Mugen. Terus di sini ada parking pole. Jadi parking pole ini bisa dikontrol secara otomatis, yang dimana sebenarnya fungsinya ini untuk mengetahui bagian hidungnya atau bagian nose dari mobil Honda Stream ini sudah sampai mana. Jadi kita sebagai driver nanti akan bisa melihat lebih lanjut dan bisa melihat lebih jelas. Kira-kira kalau parkir maju itu pentokinnya sampai mana. Kalau untuk masalah lampu, dia masih original Stream, tapi udah dibersihin ya pastinya ya. Dan di bagian fog lamp ini adalah Honda Access. Honda Access ray brake. Lanjut ke bagian frame plate, dia juga udah pakai Honda Access tuh. Jadi bentukan dan size-nya tuh JDM banget ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada namanya intersection lamp. Ini juga Honda Access dan dia bisa dinyalain. Keren banget, nanti kita akan coba. Dan di bagian samping ini adalah bagian kaki-kakinya. Sangat-sangat indah. Ini adalah Mugen MF10L. Mugen MF10L ini double PCD 5x100 dan 5x114. Dan di bagian tengahnya dia ada dop berwarna biru seperti ini, yang menurut gue sangat-sangat matching dengan warna biru yang ada di Honda Stream ini. Selain itu, velg tersebut dibalut dengan ban Campir SX2 225/45 ring 17. Jadi bentukannya pas banget ya. Bentukannya kotak banget nih. Kita lihat di bagian belakangnya. Agak sedikit camber-camber gitu karena suspensi belakangnya independen dan bagus banget ketika dilihat. Kalau kalian lihat mobil ini sebenarnya warna biru karena dia itu pengen ngikutin katalog Mugen yang dimana dia itu berwarna biru. Coba kita lihat di sini nih. Jadi memang mobil ini originally bukan berwarna biru, tapi kemudian teman gue itu melakukan fresh repainting malah keseluruhan dengan warna biru. Birunya ini sebenarnya tidak ada namanya ya, tapi ini campuran dia sendiri yang ngaduk sendiri biru dan ada request warna ungu sedikit. Terus kalau kalian lihat di sini, ini adalah talang air ya, atau kita bisa sebut door visor, dan ini adalah original Mugen juga. Jadi memang diperhatikan banget. Dan ada satu sebenarnya yang sangat-sangat menarik di mobil ini, yang mungkin kalian udah lihat dari tadi, yaitu adalah keberadaan sunroof di bagian atas. Nah, sunroof ini pastinya tidak dilengkapi di Stream 1700 yang dijual di Indonesia, yaitu adalah sunroof sedang di posisi tilt seperti ini. Dan memang keseluruhan dari atap ini atau top cut-nya ini sudah diambil dari Stream JDM. Nah, jadi ini yang salah satu yang menarik dan pastinya adalah salah satu yang paling mahal di mobil ini. Ngintip ke bagian interiornya pun juga bagus banget dan rapih, mewah, dan semuanya sangat fungsional. Coba kita masuk ke dalam interiornya ya. Terus kalau kita lihat lampu kecil seperti ini, seperti yang tadi kita bilang, ada intersection lamp di bagian bumper depan ini, jadi dia nyala juga. Keren banget ya. Oke, kita akan masuk ke dalam interiornya. Enak banget ya. Yang menarik itu kalau misalkan pintu kita dibuka atau ditutup, dia itu ada penanda tuh seperti itu, seperti hazard pad. Jadi di bagian dashboard ini adalah Honda Stream pastinya. Namun kalau kita lihat di bagian sini, di bagian setirnya udah diganti dengan Accord VTI-L, termasuk dengan red emblem Hondanya di sini, dan di sini tombol-tombolnya. Dan kata yang punyanya sih ini bisa diaktifin, cuma ya suka bermasalah. Jadi pada akhirnya ini adalah cruise control yang diaktifkan sebagai klakson. Nah, kalau di bagian sini, di sini ada karet-karet mat ini
Dashboard mat ini dari Honda Access, kemudian di sini ada speedometer dari Absolute, dan di bawah sini ada mesin ETC yang nanti kita akan dengerin suara seperti apa ketika kita nyalakan. Coba kita nyalakan dulu mesinnya ya. Walaupun seperti Toyota Innova atau Toyota Fortuner, tapi ini sebenarnya hanya untuk Honda Stream. Coba kita nyalakan ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, itu dia ETC-nya nyala. Nah, di sini kita lihat speedometernya udah diganti dengan menggunakan Absolute, Stream Absolute ya. Kita nyalain. Cakepnya. Nah, jadi ETC itu sebenarnya di Jepang itu untuk mesin pembayaran tol ya. Jadi ketika masukkan di sini sebenarnya tidak bekerja, tapi ada suaranya. Yang itu yang sebenarnya orang pengen. Kita tutup dulu ya. Honda Stream ini bener-bener enak banget interiornya. Dulu ini adalah salah satu MPV dari Honda yang basicnya dari Honda Civic, dan dia tidak sebesar Honda Odyssey. Tuh, jadi masih nyaman sekali. Nah, untuk masalah jok ini sudah retrim, tapi retrimnya pun juga tidak mengganggu estetika dan sangat period correct sekali ya. Selain setir, dashboard, dan perintilan-perintilan yang lain, ada satu hal yang paling menarik di mobil ini. Kalau kita lihat ke atas, ada sunroofnya, dan sunroofnya ini bukan dari bawaan Honda Stream 1700 di Indonesia. Ini adalah Stream Japanese Domestic Market. Gimana cara taunya? Tuh, tulisannya aja lah full Jepang ya, SRS segala macem. Jadi ini full Jepang. Terus ini kabin pabriknya juga semuanya sampai belakang. Jadi ini adalah top cut, full top cut ya. Di sini ada lampunya, dan bahkan di sini ya caution untuk airbagnya itu pun juga dalam bahasa Jepang. Nah, untuk mengontrol buka tutupnya si sunroof ini sebenarnya bisa dikontrol dari sini ya. Tuh, wih, cakepnya. Ini bisa kita tutup juga di sini. Jadi semuanya bekerja dengan baik ya. Ini bawaan Stream JDM. Dan karena top cutnya sudah diganti, ini ada hal-hal kecil seperti ini yang sebenarnya tuh beda dengan Stream Indonesia ya. Lihat nih. Tuh. Ini hal kecil seperti ini yang sebenarnya hanya ada di Stream Jepang. Tuh. Oke, karena ini panas banget, kita akan buka aja sunroofnya. Dan enaknya sunroof ketika dibuka itu adalah mobilnya jadi jauh-jauh lebih dingin. Karena ada sirkulasi udara ya. Ingat nggak tadi gue bilang ada parking pole di bagian depan itu? Ya, kalau kalian bisa lihat di sini, gue zoom dulu. Kita lihat dulu di situ ada parking pole. Untuk mengontrolnya itu dari tombol yang ini ya. Nih, untuk mengontrol dari tombol yang ini. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Coba kita lihat. Kalau kita matikan, maka dia akan turun, dan kalau misalkan kita naikkan, maka dia akan naik. Nah, di situ jadi petanda. Kira-kira kalau sudah di situ, artinya ya sudah depannya itu sudah hampir dekat atau hampir mentok. Jadi fungsinya seperti itu. Terus hal lain yang berbeda itu di interior dari Honda Stream si Sweet Stream ini, dia itu adalah bagian audionya. Jadi audio di mobil ini juga hampir fully upgraded ya. Speaker semuanya pakai Sony, dari 4 biji speaker tuh pakai Sony. Terus ada Twitter Cello, ini 3-way, dan ada power dan segala macamnya. Nah, untuk lengkapnya nanti enaknya kita tanya ownernya, dan atau enggak kita lihat si spec sheetnya. Oke, sekarang mari kita lihat di bagian tengahnya ya, bagian tengah Honda Stream. Tuh, wih, nyaman banget ya. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Nah, di bagian tengah ini sangat-sangat nyaman sekali karena dia roomnya banyak ya. Nah, di sini kita punya armrest yang bisa diturunkan seperti ini, dan dia jadi kasarannya hampir seperti captain seat ya, walaupun enggak ya, walaupun sebenarnya ini bisa diposisikan kembali, dia jadi menyambung. Tapi kalau misalkan mau diturunin, armrestnya besar banget, dan ini nyaman sangat banget. Jadi gue tuh pas kenal si Noval ini, gue baru ngeliat kalau ternyata Stream tuh sebagus dan senyaman ini. Karena Stream itu di Indonesia agak banyak yang melihatnya sebelah mata, karena ada Odyssey di Indonesia kan. Jadi Odyssey tuh kayak wah, tapi sementara Stream pada adeknya gitu. Tapi adeknya pun juga dapat kenyamanan yang sama. Tuh, di bagian belakang juga ada kursi, dan di belakang situ ada bar. Oke, mari kita buka kap mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sebentar ya. Jadi karena basic mobilnya adalah Stream 1700cc yang dijual di Indonesia, jadi mesinnya itu berkode D17A by Honda. 1700cc dengan tenaga 131 horsepower dan 190 Nm. Kalau nggak salah 196 atau apa gitu. Mesin ini itu dipasangkan dengan transmisi otomatis 4 speednya. Nah, kalau misalkan Stream yang 2000, dia baru pakai yang 5 speed. Nah, modifikasi yang dilakukan oleh Sweet Stream ini sebenarnya sangat simpel sekali. Kalau di bagian mesin itu hanya ada strut bar Tanabe, tapi ini bukan hanya ya, karena Tanabe itu merek yang mantap banget. Dan bahkan knalpotnya pun juga standar, bagian headernya, bagian setter pipe dan resonator juga standar. Yang berbeda adalah bagian mufflernya. Tuh, jadi mufflernya diganti, dan ini menggunakan WRC. Tapi cakep banget loh suaranya.
Oke, jadi di sini gue bersama teman gue si Farel lagi yang kemarin punya si Elos, dan di sini ownernya ada tapi dia nggak mau masuk kamera. Frame. Mungkin katanya dia terlalu ganteng, takut gimana, gue juga kurang bagi paham. Bagi penonton, ya. Gue tahu stream itu cuman sedikit lah, nggak terlalu banyak, cuman gue suka ngikutin stream. Ya. Karena gue juga suka sama mobil. Ya, karena kalau gue juga suka ngikutin stream, apalagi di jalan ada stream biru, biasanya gue ikutin. Ya. Nah itu. Rel, menurut lo ini mobil keren banget ya, Rel? Ya, ini untuk stream bagus lah. Ya, dan pasti bagus banget. Apa namanya, orang pasti tahu stream tuh kayak stream di jalanan tuh sedikit banget. Ya, apalagi yang dimodif sekarang ya. Ya, apalagi yang dimodif serapi ini mungkin banyak. Sedikit. Enggak. Ya dibanding mobil lain coba. Iya, sedikit. Ya, banyak kan yang stream Mugen banyak kan. Mari kita terima itu. Kalau string yang pakai Dove ya jarang. Kita kemarin sempat lihat mobil ini tuh, kita juga ngerasain kayaknya kaki-kaki enak banget. Ini tuh kaki-kaki pakai KYB XLG, terus dia pernya itu masih yang standar stream, cuma dia di custom potong alias pot kit atau potong dikit, tapi jadi pas banget dudukannya, termasuk yang belakang. Cuma ini mobil masih nyaman loh, karena belakangnya dia tuh independen. Dia belakang independen, jadi hampir sama dengan si RV. Makanya kalau kita lihat itu bagian belakangnya itu ada camber-cambernya begitu. Buh, cakep ya. Terus menurut lu ini habis berapa nih, Rel, mobil kayak gini? Kalau ngomongin harga, ya sekarang kalau kita ngambil barang-barang dari Jepang aja misalkan ya, itu kan ongkosnya kesini mahal ya. Iya. Apalagi buat body kit Mugen yang Haikal aja sekarang nyari barang kayak misalkan size skirtnya aja masih fiber, karena nyarinya juga susah kan. Iya. Yang ori itu ya ini bumper depan. Apa namanya? Body kit depan, body kit depan, body kit belakang, grill. Pokoknya yang kalau kata Haikal yang apa, yang replika itu yang fiber cuma ini doang nih. Terus kayak bagian-bagian kecil kayak ini tuh Honda Access loh ternyata loh. Dia gold ya kan. Terus tulisan apa lagi? Tulisan di belakang stream, logo Hondanya juga gold. Sampai kayak frame platnya juga yang Access, Honda Access gold juga. Ini Honda Access, nih Honda Access. Buh, kita tuh kalau main JDM di mobil-mobil Jepang tuh banyak banget perintilan ya. Iya banyak. Ya. Lu tapi ditawarin nggak mau. Tapi kan mahal. Lu lebih milih Polo. Ya nggak apa-apa, gue senang dong sama Polo gue. Perintilan. Gue nggak mau punya GES, padahal GES tuh cakep. Setuju nggak sama gue? Iya, tapi duitnya. GS dengan mau dibikin seenak, semewah, sekencang itu, duitnya pasti banyak banget. Iya. Ya kan? Cuman kan lu modalin mobilnya nggak sebanyak Polo. Ya udahlah. Lu jangan mematahkan semangat gue dong. Mobilnya udah beli nih. Lu masukin ini ke vlog. Biar gue pengen tahu orang lebih baik milih Polo apa lu punya GE facelift yang S. Ya beda cerita sih ya. Gini dah, orang pakai Eropa di Jakarta juga sekian persen dibanding orang pakai Jepang. Di situ aja udah jauh. Pasti orang pada milih Jepang. Balik lagi ke stream deh. Ya, oke, balik lagi ke stream. Ini kalau kata orangnya, Rel, ini tadi gue dibisikin, katanya tuh habisnya itu 2 digit. Iya, emang 2 digit pasti. Hampir 3 katanya. Hampir 3 digit. Katanya, jadi kalau kita lihat angka belakangnya itu katanya 6, tapi dibalik. Iya. Ini alias bukan 90 jutaan. Ya, kalau emang nggak percaya hitung sendiri, soalnya kayak misalkan Haikal ngambil top cut-nya dari Jepang, terus kayak ngambil body kit, semua body kit Mugen, terus kayak apa, dia convert lagi body bumper depan belakangnya kan, soalnya basicnya ini 1700. Iya. Belum lagi nge-repaint-nya, kan mobilnya awalnya hitam, ntar ada fotonya kasih. Awalnya hitam, jadi top cut ini tuh sebenarnya diambil, dipotong gitu ya? Dipotong, dan diambil atasnya doang. Ambil atasnya doang. Tapi untuk apa? Dalamannya? Haikal dalamannya udah sepaket sama yang udah tadi. Sepaket. Udah sepaket semua sama sunroof. Karetnya bisa dicopot nih. Udah ke-connect nih. Poco F3. Poco F3. Poco. Karena saya orang kampung, saya nggak punya. Astagfirullahalazim. Honda Stream RN4 Mugen. Mugen itu singkatan dari muka genit. Muka genit. MU. Maaf sih. Manchester United. Oh, ini ganti Absolute juga. Ya, ini ganti Absolute. Tadi belum lu bahas ya? Iya, ini Absolute. Ganti Absolute. Tapi lihat dong, Absolute Shift Knop. Iya, ya biasalah Haikal ya. Bahasa Inggrisnya remedial, guys. Padahal anak binus yang perlu TOEFL 500 ke atas. Full spec. Nah, kita dengarkan dulu. Kini ku tahu bila cinta tak bertuah, orang tahu bila kita sepasang kekasih. Ya, untuk kalau gua ya, karena gua suka audio, ini menurut gua udah cukup. Karena untuk budget bikin begini juga udah lumayan ya. Ya segini sangat. Udah cukup lah. Udah enak didengar gitu. Betul.
Karena kalau kalian tahu main audio itu kalau lu perdalam harganya tuh nyekek banget aja. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Anjay. Lah, Ya ada notif. Kita coba yang full vokal aja ya. Takkan ada cinta yang lain. Ya. I left you by the house of fun. ini apa nih? Don't know why. Nggak tahu Haikal suka yang Ini kenapa kayak gini nih? ya gua nggak tahu. Don't know. Ini menurut lo apa itu? Itu menggambarkan ownernya lah. Ini ada SRS, anjay. SRS ini tipenya Fortuner. Ya, itu Bensin. Wih, gede banget ya? Udah semua ya. Udah semua ya. Berarti cukup berarti ya untuk Cukup. audio udah. Untuk masalah mesin nggak bisa dites, karena kita di GBK, bukan di sirkuit balap. Ya, ini juga bukan mobil buat kenceng-kencengan. Tapi kan Mugennya racing inspire. Racing Inspire. Betul. Looks-nya doang. Looks-nya doang. Kenceng loh lumayan. Kenceng-kenceng mau kemana sih? Mau ke gym. Kalau itu apa tuh yang di putih-putih? Itu mobil-mobil yang ini apa? Kecil Selalu dengar omongan tetangga. Soalnya panas. Nah, bener juga lah. Gue baru mikir maksudnya apa. Itu namanya biar mobil itu terjaga mesinnya, karet-karetnya. Kalau kata Pak Sakti, Oh iya. TLC, Tenders Loving Care. Oke. Ini artinya apa? TOEFL 600. TOEFL 600. Anjay. Daripada asli. Offin. Gimana nih, panik nih? Masih di offin dulu. Nah, ini adalah sebuah Easter egg. Kita belajar bahwa orang ngebangun mobil tidak bisa sempurna 100%. Betul. Oke, kita matiin aja mobilnya, kesian bensinnya ya. Mugen. Muka genit. Ih, langitnya mantap, bos. Pengen aku foto nih mobilku nih. Lihat lagi bagus banget. Oke guys, mungkin itu aja dulu review dari Honda Stream. Namanya adalah Sweet Stream. Artinya adalah Stream yang manis seperti martabak manis. Mungkin itu aja. Mungkin kalau ada saran mau review mobil apa, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Dan follow gue di @rafitohumam, Instagram, TikTok, maupun YouTube. Itu aja, terima kasih. Rafito Humam, signing out.